Halo, halo. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mandei. Kita akan membahas mengenai huruf-huruf dan tanda vokal dalam bahasa Ibrani, terutama dengan pelafalan Masoretik, yaitu pelafalan Ibrani kuno dari tradisi Masorah, bukan tradisi pelafalan Ibrani modern ya. Kita akan mempelajari cara melafalkan huruf-huruf ini dari nama-namanya dan juga cara melafalkan tanda-tanda vokalnya untuk bisa membaca teks tanah atau teks-teks kuno di dalam bahasa Ibrani kuno ini. Mari kita langsung saja. Ada total 22 huruf, 23 dengan dua huruf ini dihitung sebagai dua huruf. Kalau huruf yang mirip ini kita hitung sebagai satu huruf, maka totalnya ada 22 huruf. Tetapi ini kita akan belajar turunan-turunannya secara langsung dari nama-namanya dan juga cara pelafalannya. Jadi ada huruf-huruf yang satu tetapi dia memiliki turunan, karena itu cara pelafalannya berbeda. Nah, kita belajar dulu cara melafalkan atau eh, cara melafalkan nama-nama huruf ini dan bagaimana melafalkan bunyinya. Yang pertama huruf alef. Alef bunyinya tidak ada bunyi. Jikalau dipasangkan dengan vokal, baru dia memiliki bunyi. Namanya alef. Kemudian huruf bet. Bet ini ada satu turunan, yaitu tanpa titik di tengah atau dagesh, berbunyi veth, veth atau veth. Jadi alef, bet atau beth, veth. Kemudian huruf selanjutnya gimel. Dengan dagesh, dengan titik di tengah, berbunyi G. Gimel, bunyinya G. Ini Alef, tanpa bunyi. Bet, bunyinya B. Veth, bunyinya V atau V. Gimel, bunyinya G. Rimel, tanpa titik di tengah, berbunyi R. Dalet, dengan titik di tengah atau dagesh, berbunyi D. Zalet, tanpa dagesh, berbunyi Z. He, berbunyi seperti huruf H. Waw seperti huruf W. Zain seperti huruf Z. Het ada hembusan het. Ibrani modern berbunyi het, tetapi Ibrani Masorah berbunyi het. Het. Kemudian huruf T. Huruf T berbunyi T. T. Jadi ada tekanan seperti huruf T dalam bahasa Arab. Kemudian huruf Yod bunyinya Ya. Yod bunyinya Ya. Jadi sekali lagi dari sini bunyinya huruf he bunyinya ha, huruf waw bunyinya wa, huruf zain bunyinya za, huruf hat bunyinya ha, huruf tait bunyinya to, huruf yod bunyinya ya, kemudian huruf kaf ada turunannya juga. Kaf dengan dagesh berbunyi ke, kaf tanpa dagesh berbunyi kha. Dan ini ketika dia ditaruh di akhir dari satu kata atau huruf final, huruf sofif bahasa Ibrani, sama bunyinya dengan dagesh, dengan titik di tengah berbunyi ke, tanpa dagesh berbunyi kh. Semuanya ini huruf eh, kaf. Ini kaf, ini khaf. Kaf, ini khaf. Kemudian huruf lamed berbunyi la. Huruf mem ada dua. Yang satu mem eh, di awal dan di tengah dari kata, kemudian huruf akhir atau huruf final atau huruf sofit seperti ini. Bunyinya sama, berbunyi m, seperti huruf M. Kemudian huruf nun berbunyi seperti huruf N. Ada huruf akhir, yaitu bunyinya sama dengan huruf N. Jadi nun, ini juga nun, tapi di akhir. Kemudian huruf sameh
bunyinya seperti huruf S. Ain seperti huruf Ain dalam bahasa Arab, yaitu Ain. Bunyinya A. Kemudian huruf P ada turunannya, yaitu P dengan dagesh berbunyi P, P V tanpa dagesh berbunyi V atau V, seperti huruf F. P dengan dagesh berbunyi seperti huruf P, V dengan tanpa dagesh berbunyi V atau seperti huruf F berbunyi V. Kemudian huruf akhir, bagian akhirnya atau huruf final P dengan dagesh tetap P, tanpa dagesh berbunyi V atau V. Kemudian eh, Sade. Jadi huruf sade atau sade, jadi bunyinya seperti huruf swad. Swad bahasa Arab dibunyi swad. Jadi Ibrani modern berbunyi seperti ts, sade, tapi eh, Ibrani Masora Alkitab berbunyi swade, swade. Ini huruf akhir berbunyi sama swade, tapi ditaruh di akhir kata. Kemudian huruf kof atau kuf. Kof seperti huruf kof dalam bahasa Arab, yaitu q, bunyinya q dari belakang, tidak seperti huruf kaf yang seperti huruf k, tetapi ini seperti huruf q, q. Orang Filipin kalau melafalkan huruf k menjadi seperti kof, k, bunyinya dari tenggorokan, k, kof. Huruf resh bunyinya seperti huruf r. Eh, untuk Ibrani modern berbunyi eh, dengan dari tenggorokan seperti R dari bahasa Jerman atau bahasa Prancis menjadi resh. Tetapi Ibrani Alkitab, Ibrani Masora berbunyinya resh seperti huruf R dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf shin yang mirip dengan ini sebenarnya satu huruf tetapi dipisah karena bunyinya berbeda, bukan turunannya, yaitu huruf shin berbunyi seperti syah, syah. SY atau SH dalam bahasa Inggris, transliterasinya bunyi shin, shin, seperti huruf shin dalam bahasa Arab juga. Huruf sin, selanjutnya sin, bunyinya seperti huruf S. Kemudian huruf terakhir yaitu huruf tau dengan dagesh berbunyi T. Huruf tau tanpa dagesh berbunyi th, th. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris berbunyi mathematic, mathematic, th, th. Jadi ada huruf th tanpa dagesh. Oke, kita sudah mempelajari ke-23 huruf. Jadi huruf-hurufnya namanya adalah alef, b, gimel, dalef, he, waw, zain, khaid, tet, yod, kaf, lamed, mem, nun, sameh, ain, pe, swade, Qaf, Resh, Shin, Sin, Tau. Turunan-turunannya bunyinya adalah Alef, Bet, Veth, Gimel, Ghaimel, Dilef, Dalef, Dalef, He, Waw, Zain, Khair, Tet, Yod, Kaf, Khaf, Kaf, Khaf, Lamet, Kaf, Sofit, Khaf, Sofit, Lamet, Mem, Mem, Sofit, Nun, Nun, Sofit, Sameh, Ain, Pe, Fe, Pe, Sofit, Fe, Sofit, Swade, Swade, Sofit, Kof, Resh, Shin, Sin, Tau, Thau. Oke, sekali lagi Sofit artinya final atau huruf akhir yang ditaruh di akhir kata. Itu adalah bunyi nama dan bunyi atau lafal dari huruf-huruf Ibrani. Sekarang kita masuk ke vokal atau tanda vokal, bukan huruf vokal. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani hanya memiliki huruf konsonan atau yang disebut dengan abjad. Abjad dari eh, alif, ba dan jim. Jadi terus da. Jadi abjad seperti huruf bahasa Arab ya, abjad. Karena berasal dari kata alif, bet, gimel, dalet sebenarnya. A, B, ja di lafal Arab jadi dan da. Jadi abjad karena dia hanya memiliki
huruf-huruf konsonan yang serupa dengan huruf-huruf di Timur Tengah. Jadi ini namanya abjad. Abjad berbeda dengan alfabet. Alfabet itu adalah huruf seperti huruf Latin, ada huruf vokal. Dalam bahasa Ibrani hanya punya huruf konsonan, yaitu abjad, dan tidak punya huruf vokal. Yang menjadi vokal adalah tandanya, yaitu tanda vokal. Tanda vokal dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nekudos. Jadi abjad dalam bahasa Ibrani yaitu alef bet, jadi alef dan bet. Dari kata ini ya, alef bet, unkudos, ibris. Jadi alef bet dan nekudos, ibris dari bahasa Ibrani. Nekudos dari bahasa Ibrani, yaitu tanda-tanda vokal untuk nekudos. Nah, ini adalah tanda-tanda vokalnya. Tanda-tanda vokal ini saya bagi dari bunyinya yang serupa. Ini berbunyi A, yaitu namanya patah. A. Kemudian ini bunyinya O. O. Seperti A tetapi mirip O sedikit. Nah, ini namanya kamets. Jadi A, O, kemudian ini A singkat karena ini A setengah, ada namanya apa namanya syua, disambungkan dengan syua karena itu bunyi setengah, yaitu hatef, patah, ya, patah setengah. Jadi berbunyi seperti patah A, patah artinya terbuka A, kemudian O, kamet O, antara A dan O, kemudian A singkat tapi seringkali berbunyi sama saja A dan A. Kemudian ini apa? Shegol bunyinya bunyi E sama seperti huruf E dalam bahasa Indonesia bunyinya E. Ini bunyi E juga sama. Ini namanya clear. Nah, ini hampir mirip ya. Sebenarnya aslinya ini bunyi antara A dan E, jadi E. Nah, ini bunyi E, benar-benar E. Kalau ini antara A dan E, jadi bunyi E. Kalau tradisi eh, Yahudi Yaman melafalkan ini berbunyi A karena dia antara A dan E. Jadi mirip saja ini A dan ini jadi A. Tapi aslinya pelafalan Masorah berbunyi E. Jadi antara A dan E menjadi E. Dan ini E, benar-benar E. Nah, ini adalah E singkat. eh, apa namanya? Hatef Shugol, yaitu Shugol setengah. Dan bunyinya E. Kemudian ini adalah hirek. Hirek berbunyi I. I biasa. Nah, ada hirek yang ditambahkan dengan yod. Bunyinya I juga. Tapi lebih panjang. I. Nah, ini adalah holem. Holem berbunyi O. Seperti O biasa. Dan ini adalah kamet setengah atau hatef kamet. Bunyinya O. Benar-benar O. Jadi kalau ini antara O, A dan O menjadi O. Dan ini bunyinya O. Ini bunyinya O, namanya holem wow. Jadi ada holem di sini bunyi O, tetapi dengan huruf wow karena itu agak lebih panjang kadangkala O, tetapi eh, biasanya dilafalkan sama antara holem dan holem wow bunyinya O. Kemudian ini kubuts atau kibuts bunyinya U biasa. Seperti sama dengan ini bunyinya U juga sama, bunyinya kadangkala ini dibunyikan lebih panjang. Tetapi pada kebiasaannya bunyi ini eh, apa namanya eh, bunyi U wow yang memiliki dagesh di tengah bunyinya U. Nah ini kubuts eh, dan ini bunyinya U sama-sama U. Nah ini yang tadi saya bilang selalu mendampingi dengan huruf-huruf yang lain dan menjadikan tanda-tanda vokal yang lain dan menjadikan tanda vokal itu setengah, yaitu titik dua ini bunyinya E. Jadinya seperti E, misalnya sepeda, bukan E, tapi E. E yang pertama dari kata sepeda, E. Oke, itulah apa namanya huruf-huruf Ibrani dengan turunan-turunannya, lafal-lafalnya, dan juga tanda-tanda vokal di dalam bahasa Ibrani. Kita akan melanjutkan dengan
seri selanjutnya untuk bagaimana membaca dalam bahasa Ibrani. Sekian dan terima kasih. Toda rabah. Oh, alaikum shalom.